Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marini, NIM 20060433, Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul tentang pengembangan bahan ajar materi rangkaian fisik sederhana berbasis animasi PET menggunakan model pembelajaran PJBL untuk meningkatkan kemampuan pemahaman IPA kelas 6 SD Negeri 254 Gria Bumi Antapani, Bandung. Latar belakang masalah yang saya angkat di sini yaitu pertama, pentingnya pemahaman IPA materi rangkaian listrik. Yang kedua, rendahnya kemampuan pemahaman rangkaian listrik kelas 6 SDN 254 Gria Bumi Antapani. Nah, solusi di sini itu untuk pengembangan media pembelajaran model PJBL berbasis animasi PET. Tujuan dari penelitian skripsi saya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertama proses pengembangan media pembelajaran animasi PET. Yang kedua, kelayakan media pembelajaran PJBL dengan menggunakan animasi PET. Yang ketiga, respon guru dan siswa terhadap pengembangan media pembelajaran PJBL menggunakan animasi PET. Dan yang keempat, tentang peningkatan kemampuan rangkaian listrik pada siswa kelas 6. Metode penelitian di sini yang saya gunakan, jenis penelitiannya yaitu research and development. Sedangkan subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 6 yang salah satu sekolah dasar di Kota Bandung. Sedangkan instrumen yang digunakan ada 4, yaitu pertama lembar observasi, yang kedua wawancara, ketiga dokumentasi, dan yang keempat soal evaluasi siswa. Di mana pengolahan data yang saya gunakan adalah SPSS T25 dan Microsoft Excel 2011. Nah, dari hasil penelitian di sini ada produk yang sudah dibuat oleh siswa-siswi kelas 6 SDN 254 Gria Bumi Antapani. Dan di sini ada beberapa contohnya yang saya ambil. Mereka membuat produk rangkaian listrik sederhana paralel. Di sini menggunakan, sebelum mereka membuat produk, mereka belajar membuat rangkaian listrik menggunakan animasi PET. Di mana animasi PET ini bisa mereka akses di Google dengan cara tinggal diklik aplikasi PET Colorado. Di sini akan keluar apa saja yang akan kita gunakan. Nah, dalam aplikasi ini sudah ada rangkaian listriknya kita buat sendiri, di mana dalam aplikasi ini ada kabelnya, kemudian ada saklarnya, ada lampunya, ada baterainya. Jadi dengan animasi PET ini lebih memudahkan anak dalam proses pembuatan rangkaian listrik. Jadi ketika akan membuat produknya, anak sudah mengerti yang mana sisi negatif dan sisi positif, supaya ketika pembuatan produk, anak-anak sudah lebih paham lagi. Jadi di sini animasi PET sangat membantu peserta didik untuk membuat produk rangkaian sederhana. Nah, di sini hasil penelitian yang sudah diperoleh. Di sini ada aspek yang dinilai. Pertama, mulai dari aspek validasi menurut ahli media. Nah, di sini ahli media yang memvalidasinya adalah dosen pembimbing 2 saya, yaitu Bapak Gia Kristiana, sarjana matematika dan magister. Di sini dilihat dari aspek yang dinilai, pertama pengembangan dan ketahanan, kriterianya termasuk sangat baik. Kemudian dari materi pun beliau memberinya sangat baik, dan tampilan media pun nilainya sudah sangat baik. Jadi di sini dari hasil yang ahli media sudah mendapatkan skor 98% dan dinyatakan sangat baik. Sedangkan validasi menurut ahli materi, di sini saya ahli materinya adalah pembimbing 1 saya, yaitu Ibu Silvia Rabani MPD. Aspek yang dinilai di sini pertama pengembangan ketahanan, skornya pun sangat baik, materinya juga
sangat baik, tampilan media baik, hasilnya 95% dinyatakan baik. Nah, sini perkembangan hasil uji coba produk di tahap pertama itu mendapatkan skor 90% dan di tahap kedua mendapatkan skor 95%. Nah, dari hasil ini bisa dinyatakan bahwa aplikasi PET yang saya gunakan dianggap berhasil dalam proses pembelajaran IPA materi distrik sederhana kelas 6. Di sini hasil penelitian, sebelumnya saya sudah wawancara juga dengan guru. Nah, di situ guru senior yaitu Ibu Ii Rositawati SPD. Beliau sangat tertarik dengan aplikasi yang saya ajukan dan kemudian diterapkan langsung kepada murid di kelas. Ini adalah proses ketika anak didik membuat rangkaian distrik sederhana setelah mereka mengaplikasikannya dalam animasi PET. Juga ada foto wawancara dan pengisian angket dengan para siswa-siswi kelas 6 SDN 254 dia Bumi Antapani. Dan sini hasil penelitian akhirnya yaitu sini dari pretest dan posttest tuntasnya di sini dari pretest 10 dan proses pretest itu sampelnya 10 siswa dan proses itu sampelnya 35 siswa. Di mana hasil dari presentasi yang didapat dari hasil pretest yang pertama itu 29% dan post-testnya 100%. Sedangkan tidak tuntas yang pretest itu 24% dan hasilnya 69%, sedangkan post-testnya itu tidak ada karena memang sudah berhasil 100%. Nah, di sini hasilnya bisa dilihat ini dari penghitungan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini tuntasnya yang pertama yang pretest itu 29%, yang tidak tuntasnya 69%. Dan setelah menggunakan aplikasi PET, kita dinyatakan tuntas 100% karena semua anak didik sudah bisa membuat produk dengan sesuai dengan tepat karena sudah diaplikasikan dulu menggunakan aplikasi PET. Nah, simpulan di sini yang bisa didapat, yang pertama, media pembelajaran model PJBL animasi PET selesai dikembangkan sesuai dengan proses dan tahapan pengembangan dengan memperhatikan aspek pengembangan dan ketahanan materi dan tampilan media yang telah divalidasi oleh para ahli dan praktisi. Yang kedua, produk media pembelajaran model PJBL animasi PET layak digunakan dengan kategori sebagai media pembelajaran inovatif karena didesain secara kreatif dan menarik. Yang ketiga, respon guru dan siswa sebagian besar memberikan respon positif baik dari guru maupun siswa dan materi pembelajaran mampu tersampaikan dari guru dan siswa dengan baik. Yang ketiga, pembelajaran model PJBL animasi PET memberikan pemahaman rangkaian distrik siswa kelas 6 SDN 254 Gria Bumi Antapani Bandung. Sekian pemaparan presentasi skripsi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.